Baik, shalom saudara-saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa membagi atau berbagi pengetahuan dan juga pengalaman bersama-sama dengan saudara-saudara, secara khusus saudara-saudara yang ada dalam lingkup keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Mungkin ada saudara-saudara juga dari luar sekolah tersebut. Kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat kesempatan untuk belajar dan saya diminta untuk menyampaikan satu tema, yakni apologetika Kristen. Ini sebuah tema yang sangat penting dan saya akan membahas tema ini di dalam 2 session dan nanti di antara session 1 dan session 2 atau bahkan di akhir session 2 kita boleh berinteraksi atau bertanya jawab, nanti akan dipandu oleh moderator. Dan terkait dengan tema apologetika Kristen ini saya ingin menyampaikan beberapa hal saja secara ringkas bagi kita. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah apa itu apologetika Kristen. Nah, kata apologetika ini itu berasal dari kata Yunani apologia yang secara umum itu artinya adalah pembelaan. Dan kata ini dipakai kira-kira 8 kali di dalam Perjanjian Baru. Saya mau berikan beberapa contoh penggunaannya. Pertama misalnya 1 Korintus 9 ayat yang ketiga. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Inilah pembelaanku, kata Yunaninya adalah apologia. Jadi apologia itu adalah pembelaan. Lalu Kisah pasal 22 ayat 1. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan padamu sebagai pembelaan diri. Kata pembelaan di sini adalah apologia, pembelaan diri. Lalu juga contoh lain adalah Kisah 25 ayat yang ke-16. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Kata membela diri di sini itu adalah apologia. Nah, kata kerjanya adalah apologiomai, itu digunakan sekitar 10 kali di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau kita mempelajari penggunaan kata-kata ini di dalam Perjanjian Baru, maka kita akan melihat bahwa pembelaan diri atau pembelaan di sini, apologia ini termasuk pembelaan diri secara pribadi atau juga bisa pembelaan di dalam dunia hukum atau bahkan juga bisa di dalam dunia pengajaran atau berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya doktrinal. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan kekristenan, maka apologetika Kristen itu adalah satu bidang ilmu yang digunakan untuk menjawab serangan-serangan yang datang terhadap iman Kristen. Ya, ringkasnya seperti itu. Nah, saya mau mengutip dari Wikipedia. Dikatakan demikian. Di kalangan Kristen, apologetika dimengerti sebagai ilmu mengenai pembelaan iman Kristen. Jadi ini ilmu untuk membela iman Kristen. Ilmu ini berusaha menjawab pernyataan sikap kaum skeptisisme yang meragukan keberadaan Allah atau menyerang kepercayaan kepada Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Pembelaan ini dapat ditunjukkan kepada pemeluk agama lain, aliran Kristen yang lain, warga komunitas sendiri yang ragu-ragu, atau kepada orang beriman biasa yang ingin mengerti bahwa iman mereka dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari apa yang tulis dari sumber ini, saya kira itu sesuatu yang bagus karena itu berkaitan dengan agama lain, juga terhadap aliran-aliran Kristen tertentu, atau juga dikatakan
bahwa untuk warga komunitas sendiri yang ragu-ragu atau ingin mengerti tentang iman mereka. Saya sejak dari tahun 2004 itu mempunyai salah satu program namanya Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saya bikin program itu dengan ciri tanya jawab. Ya, program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini saya siarkan di radio-radio di beberapa daerah. Paling banyak di Nusa Tenggara Timur, bahkan juga sampai dalam program di Pijar TV Jakarta, saya tetap mengusung tema Ku Tahu Yang Ku Percaya. Mengapa saya bikin judul seperti itu? Karena saya menemukan di lapangan ada banyak orang Kristen yang mempercayai sesuatu. Tapi mengapa mereka mempercayai itu? Mereka tidak tahu. Mereka percaya Yesus Tuhan? Ya. Mengapa Yesus dipercaya sebagai Tuhan? Mereka tidak tahu. Mereka merayakan Natal, tapi mengapa ada Natal? Mereka juga tidak tahu. Nah, ada banyak kepercayaan kita yang sebenarnya kita percayai atau kita lakukan, tapi kita tidak tahu mengapa kita melakukannya, alasannya. Nah, karena itulah saya bikin program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Nah, kebanyakan pendengarnya itu adalah Kristen dan mereka belajar. Itu termasuk bagian dari apologetik juga. Jadi apologetik itu melawan yang luar atau juga di dalam atau bahkan untuk orang yang belajar pengen tahu apa yang mereka percayai. Ya. Itu definisi yang baik. Saya berikan lagi satu definisi dari Jurnal Pelita Zaman. Dalam istilah apologetik terkandung pengertian melakukan segala sesuatu guna mempertahankan iman Kristen dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan demikian dapat dikatakan apologetik merupakan pernyataan secara sistematis tentang otoritas dan sumber wibawa ilahi dari ajaran iman Kristen. 1 Petrus 3:15. Secara ringkas dapat disebutkan beberapa tujuan pokok apologetik, antara lain membela berita Injil terhadap kritik dan distorsi, baik karena penyalahgunaan maupun penyalatafsiran Alkitab, menyaksikan kredibilitas iman Kristen, membongkar dan menghancurkan atau merombak ajaran-ajaran yang salah, mempertahankan dan tetap memberitakan ajaran yang benar, membentangkan seluas-luasnya wawasan atau worldview iman Kristen. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini memang dari tujuan-tujuan yang diberikan, membongkar, menghancurkan ajaran yang salah, atau menghadapi kritik terhadap iman Kristen. Nah, kira-kira itulah yang dimaksudkan dengan apologetika Kristen. Jadi, apologetika Kristen adalah suatu ilmu untuk mempelajari bagaimana caranya seorang Kristen menjawab serangan-serangan terhadap imannya. Ini hal pertama yang saya bahas.